Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Yogi ingin menjelaskan tentang salam, istisna, dan ijab. Yang pertama yaitu makna dan dasar hukum, makna baik assalam dan istisna. Kata assalam adalah isim masdar dari fiil madi salima, sedangkan masdar hakikatnya adalah assalam. Artinya salam menurut bahasa ialah menyelenggarakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut salaf, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz, sedangkan salaf bahasa yang digunakan ahli Irak. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa bayar salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal. Dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk secara spesifik tidak diketemukan. Hanya para ulama dalam menetapkan ketentuan tentang bayar salam adalah berdasarkan kepada keumuman ayat yang terdapat pada Quran surat 2 ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang selanjutnya, transaksi modern. Di masa modern ini telah berkembang dengan pesat. Model-model transaksi jual beli seperti melalui internet yang dibayar melalui kartu kredit atau ATM. Jual beli ini telah menjadi tren di dunia bisnis. Jika diamati, ada beberapa perkembangan yang muncul dari transaksi jual beli pada masa modern ini. Pertama, negosiasi dilakukan melalui sistem komunikasi internet ataupun telepon. Penjual dan pembeli melakukan deal melalui internet. Jenis, jumlah, dan harga barang ditawarkan melalui internet. Kemudian pembeli melakukan negosiasi melalui media yang sama pula. Pengertian akad atau ijab. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi Setiawan. Baik, isi saya melanjutkan daripada salah pahmi. Yang pertama adalah rukun akad yang terdiri dari ijab dan qabul yang pertama, dan yang kedua pihak yang berangkat. Dan yang ketiganya adalah objek akad, itu adalah rukun. Keempat, tujuan akad. Kelima, syarat-syarat akad. Dan yang keenam, berakhirnya akad. Itu adalah salah satu rukun akad. Dan yang selanjutnya ada pembagian akad. Akad terbagi menjadi dua, yaitu akad pertukaran dan percampuran. Akad pertukaran secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertukaran adalah pembuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah, al-mu'awadat adalah segala aktivitas pertukaran harta baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran adalah proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu. Yang selanjutnya ada sirqah. Sirqah secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian atau kerjasama, percampuran atau penggabungan antara suatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, para ahli fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama atau usaha dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.